Oke, selamat malam. Bagi teman-teman semua yang mungkin saja menonton atau mendengarkan sesi wawancara yang akan saya lakukan pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipin Mairani Lovita Mungkur, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara dalam mata kuliah Pendidikan Agama Katolik mengenai tugas dialog antar agama. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin Mike bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pipin. Perkenalkan, nama saya Mike Yolanda, biasa dipanggil Mike dari Universitas Andalas, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Gizi. Sebelumnya, aku juga nggak ahli dalam ini ya, tapi aku jawab sepemahaman aku aja. Jadi, kalau di agama Islam itu kami ada kewajiban. Salah satunya tuh sholat 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, masing-masingnya itu ada ketentuan rakaatnya. Terus ada juga kewajiban buat sholat, buat puasa wajib yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Jadi kalau di Islam itu kami diajarkan misalnya kayak puasa itu ada hikmahnya buat diajarkan lebih mensyukuri nikmat Allah, atau kita berusaha memposisikan diri menjadi orang yang susah, bagaimana rasanya menahan lapar gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, mulai sedikit dapat gambarannya yang mengenai ajaran agama Islam. Kemudian saya ingin bertanya mengenai sholat tadi. Nah, apabila kita tidak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu itu, apakah ada semacam peraturan seperti harus mengganti sholatnya atau ganjaran apa yang bisa didapatkan dari orang yang tidak menerapkan sholat 5 waktu yang bisa dikatakan wajib seperti itu? Ya, jadi kalau untuk cewek kan ada masa haidnya. Nah, itu biasanya mereka kan nggak sholat, emang nggak sholat karena lagi nggak suci. Tapi pahala mereka tetap mengalir sesuai bagaimana mereka biasa melakukan ibadahnya gitu. Tapi kalau bagi cowok yang meninggalkan sholatnya, terus bagi perempuan yang harusnya dia sholat tapi dia nggak sholat, itu tuh biasanya berdosa, dan untuk menggantinya sih nggak ada. Tapi kalau di tanah suci kita bisa mengganti sholat yang kita tinggalkan dulu gitu, kayak ya sholat lagi gitu dengan niat kita mengganti sholat yang tinggal itu. Oh, oke. Terus saya kebetulan pernah mendengar selain saat perempuan mengalami masa menstruasi itu selain tidak boleh sholat juga tidak boleh menyentuh Al-Quran atau memotong kuku. Benarkah demikian? Itu balik lagi tergantung hadisnya. Ada beberapa ulama yang menjelaskan kalau boleh memotong kuku, boleh memotong rambut. Ada juga uh, yang melarang. Tapi dari sejauh ini banyak ulama bilang kalau itu tuh nggak ada dijelaskan di Al-Quran, cuma hadis aja. Oke. Aku yang sebelumnya nggak banyak tahu, jadi lebih tahu lagi dari penjelasan Mike. Menurut aku dialog antar agama tuh ya bagus sih, karena kita saling memahami kan ajaran tiap orang tuh beda-beda dan kita harus belajar menghormati. Jadi di Islam pun juga diajarkan buat toleransi agama, karena
di surat Al-Kafirun juga dijelaskan kalau untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi masing-masing agama kita harus menghargai. Oke, memang benar ya. Kalau agama apapun itu tentunya mengajarkan kebaikan, seperti yang Ike udah jelaskan tadi mengenai toleransi, untuk saling menghargai apapun agamanya, karena ya meskipun agama itu berbeda-beda, pada dasarnya tetap mengajarkan kebaikan. Berarti seperti itu ya. Baik. Sebelumnya aku kurang cari tahu tentang info radikalisme. Tapi yang baru aku cari-cari juga, radikalisme itu orang yang suatu politisasi agama yang menjadikan agama itu suatu ajaran yang buruk, dan itu karena mereka belum paham seutuhnya dengan ajaran agama. Gitu. Jadi nggak semua orang Islam radikalisme, tergantung orangnya menganut ajaran apa gitu. Karena Islam sendiri mengajarkan untuk kebaikan. Oke, berarti dalam artian ya tentunya di dalam agama Islam itu ya tidak ada ya yang mengajarkan hal-hal seperti yang mereka anut itu, orang-orang yang mungkin menganut radikalisme atau yang menjadi teroris, seperti yang mereka beranggapan bahwa salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melakukan bom bunuh diri. Tapi sejujurnya itu tidak ada ya dalam ajaran agama Islam dan tidak pernah dibicarakan atau tercantum gitu di kitab suci. Iya benar, karena radikalisme sendiri itu nggak sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, sendiri lakukan khususnya untuk membina kerukunan antar umat beragama yang mungkin Mika sudah terapkan sendiri dalam kehidupan perkuliahan Mika seperti itu. Mungkin usaha untuk menjaga kerukunan umat antar beragama tuh bisa kita saling menghargai ketika teman kita yang non-muslim beribadah, atau kita memberikan mereka kesempatan waktu juga untuk beribadah, terus saling menghargai ajaran mereka, terus memahami situasi mereka jika mereka sedang beribadah. Mungkin itu aja sih. Pertanyaannya sudah terjawab semua, dan sedikit banyak saya juga mendapatkan informasi-informasi baru mengenai agama Islam yang mungkin sebelumnya saya tidak ketahui. Jadi balik lagi dari apa yang sudah diwawancara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan intinya sama seperti agama-agama lain itu untuk membawa penganut-penganutnya atau umat-umat yang memeluk agama tersebut ke arah atau ke jalan yang lebih benar. Jadi dan dengan melakukan dialog antar agama ini, kita bisa tahu lebih banyak lagi mengenai agama-agama lain. Jadi mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa secara mungkin melalui percakapan dengan teman-teman yang memiliki agama yang berbeda. Jadi membahas agama ini tidak selalu hal yang sensitif, dan harapannya ke depannya kita bisa memperbanyak atau menambah ilmu kita dengan mengetahui agama-agama orang lain, dan tidak hanya menganggap agama kita sendiri hanya agama kita yang paling benar, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Mike yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada tugas pendidikan agama Katolik saya. Sekali lagi terima kasih Mike. Ya, sama-sama Pipit.